Ya, pandemi COVID-19 memukul banyak sektor di tanah air. Salah satu yang paling terdampak adalah industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Banyak di antara para pelaku parekraf gulung tikar dan menghadapi situasi yang sulit. Pemerintah menyiapkan dana hibah untuk pelaku sektor parekraf, namun apakah bantuan itu tersalurkan dengan cepat dan juga tepat? Bagaimana pemerintah mengerek kembali sektor ekonomi kreatif? Saya akan tanyakan langsung ke Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Menparekraf Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Selamat sore, Pak Sandi. Apa kabar? Kabar baik ya, Pak? Kabar baik, terima kasih Reinhard Baik. dan terima kasih CNN sudah mengundang kami. Ya, baik Pak Menteri, kita mau bicara lagi soal sektor parekraf yang tentu sudah terdampak cukup dalam akibat pandemi COVID-19 ini. Ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat skema dana hibah dalam beberapa bentuk, tapi menyalurkan bantuan itu agar tepat sasaran dan juga cepat juga bukan perkara yang mudah. Sejauh ini bagaimana penyaluran bantuan Pak Menteri terhadap para pelaku parekraf? Ya, pertama-tama ini sangat memprihatinkan keadaan yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan tentunya kami bersama-sama seluruh segenap jajaran terus bergerak. Beberapa minggu ini kita mendirikan posko bendera putih, di mana setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, hotel, restoran, dan setiap lini yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, kami buka jalur komunikasi. Dan setelah di Garut, kami melakukan koordinasi, dan kemarin di Bandung, di Yogyakarta juga, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terungkap bahwa bendera putih yang dimaksudkan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bukan bentuk protes terhadap PPKM level 4, tapi justru sebuah tanda untuk meminta bantuan. Jadi ini adalah sinyal, dan di Garut kami berhasil meyakinkan mereka untuk menggantinya dengan bendera merah putih untuk membangkitkan semangat. Nah, kami juga mempercepat bantuan-bantuan yang bisa dilakukan melalui 3 pilar. Pertama, sisi kesehatan. Kami melakukan langsung gerakan pendirian sentra-sentra vaksinasi di destinasi wisata dan ekonomi kreatif, penyaluran tabung oksigen, bantuan obat-obatan dan vitamin, dan juga bagaimana kita memperluas testing dan tracing. Dari sisi ekonomi, tentunya melalui proses yang sudah dijalankan, bantuan baik dana insentif maupun dana hibah ini terus kita percepat untuk disalurkan. Tahun lalu lebih dari 2 triliun rupiah yang sudah disalurkan, dan tahun ini kita mengajukan setelah mendapat review dari kementerian lembaga lainnya, kita harapkan bisa diluncurkan segera. Kalau tentunya semuanya bisa sesuai dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, tepat manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, dan tepat waktu, kita harapkan tidak terlalu lama lagi ini bisa disalurkan. Dan tentunya dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan kita langsung bergerak karena ini di luar tentunya skop anggaran dari kementerian, jadi kita menggalang baik dari dunia usaha maupun dari donatur-donatur seperti organisasi-organisasi seperti Kami-preneur yang segera bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dana bantuan sosial tunai maupun juga sembako yang terus kami salurkan. Jadi ini adalah langkah kolaborasi yang kolosal, dan tentunya kita harapkan dalam beberapa minggu ke depan sektor pariwisata ini bisa bertahan. Oke, Pak Menteri, untuk yang hotel tadi Anda katakan pengibaran bendera putih tadi itu, pada sisi yang lain pengibaran bendera putih juga menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sudah give up dengan situasi karena tingkat okupansi yang juga sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada lagi yang menginap di hotel tersebut. Bantuan konkretnya apa untuk para pelaku perhotelan misalnya, karena banyak juga yang mengeluh, dan juga untuk sektor-sektor yang lain termasuk juga para pekerja di sektor informal? Jadi untuk hotel secara konkret kami langsung meluncurkan bantuan untuk hotel-hotel tersebut menyediakan tempat istirahat bagi tenaga kesehatan, sehingga bisa membantu tingkat keterisian. Jadi untuk hotel-hotel tersebut langsung mengajukan kepada kami, dan kami koordinasikan, karena dana pemulihan ekonomi nasional 300 miliar sudah bisa digunakan, dan sekarang kami sudah menjalankannya. Dan untuk usaha-usaha kreatif maupun usaha-usaha pariwisata di tengah
kesulitan yang luar biasa tekanannya ini, kami mengajukan bantuan pemerintah untuk pariwisata yang sekarang dalam tahap finalisasi untuk disetujui di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan kita harapkan dalam beberapa hari ini karena Presiden terus mendorong agar ada percepatan, agar tidak lagi business as usual, kita akselerasi, ini bisa langsung kita ubah semangat dari tadinya bendera putih itu menandakan mereka meminta bantuan, mereka masuk ke dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, diganti benderanya menjadi bendera merah putih, sehingga mereka bisa bukan hanya bertahan, tapi bisa melihat peluang untuk mampu mengambil beberapa, terutama di sektor ekonomi kreatif dengan adanya digitalisasi ini juga merupakan peluang dari mereka, termasuk beberapa restoran yang kemarin alhamdulillah di Kota Bandung kami menjembatani dialog dengan pemerintah Kota Bandung dan Ibu Kadis untuk Kota Bandung dan Bapak Kadis Pemprov Jabar segera bergerak dan akhirnya alhamdulillah tercapai kesepakatan. Hal-hal seperti ini yang kemarin kita lakukan juga di Kabupaten Gunung Kidul dan beberapa tempat yang lain. Tentunya dengan adanya posko bendera putih ini kita akan terus membuka jalur komunikasi. Karena ternyata 70% dari permasalahan itu berkaitan dengan kemampuan dari mereka untuk membuka komunikasi untuk mencari solusi agar mereka bisa bertahan dengan bantuan penyediaan bantuan-bantuan sosial dan tunai ini sangat diharapkan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, Pak Menteri, bicara soal komunikasi dan juga solusi, satu hal lagi yang masih berkaitan dengan perhotelan, kami dengar juga bahwa PHRI misalnya juga mengeluhkan adanya hutang pemerintah ratusan miliar yang belum dibayarkan terkait dengan penggunaan hotel. Nah, bagaimana ini Anda berkoordinasi dengan mungkin menteri, pemerintah terkait untuk bisa memberikan solusi atas masalah ini, Pak Menteri? Jadi permasalahannya ini karena juknis yang selama ini menjadi salah satu hambatan dan atas instruksi dari Bapak Presiden untuk mempercepat, kita sudah duduk bersama dengan teman-teman PHRI dan Kementerian Kesehatan, BPNB, karena ini sebetulnya ranahnya ada di Satgas COVID-19, dan sebagian sudah mulai cair. Dan kita harapkan program ke depan ini agar kita akselerasi pencairan hutang atau kewajiban dari pemerintah kepada hotel-hotel yang menyediakan fasilitas baik untuk isoman maupun untuk kegiatan penanggulangan COVID lainnya. Oke, baik Pak Menteri, kita harus break. Nanti kita akan kembali membahas, kemudian kita bergeser isunya ke soal vaksinasi dan juga digitalisasi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newsroom, saya masih bersama dengan Menparekraf Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Pak Menteri, kita lanjutkan kembali diskusinya. Sekarang kita bergeser soal vaksin. Kita tahu bahwa Kemenparekraf juga berkolaborasi dengan kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi di beberapa titik dengan program vaksinasi asyik di tempat piknik. Sambil kemudian mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana progres dari program tersebut. Tapi di sisi yang lain kita tahu hari ini stok vaksin menipis, Pak Menteri. Apakah program itu kemudian masih bisa dijalankan? Ya, kita memiliki data dari Kementerian Kesehatan bahwa vaksin ketersediaan ini akan terus ditambah. Oleh karena itu kita akan genjot secara masif vaksinasi asyik di tempat piknik. Ini adalah langkah inovatif yang mengubah sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata menjadi tempat-tempat vaksin atau sentra vaksinasi. Dan ternyata ini mendapat sambutan yang luar biasa. Kemarin kita lakukan di Yogyakarta di objek wisata Gunung Pindul, Kabupaten Gunung Kidul, juga di Cicalengka Dreamland, Bandung, Jawa Barat, dan juga sudah kita lakukan di South Shore dan juga di sentra ekonomi kreatif seperti Gudang Logistik, Lazada di Depok, Jawa Barat. Nah ini ternyata sangat efektif. Karena ada nilai tambah dari proses vaksinasi tersebut, di mana tempat-tempat vaksinasi tersebut, sentra-sentra ekonomi kreatif dan juga destinasi wisata mendapat satu
kebutuhan dari segi ekonomi dan juga kesehatan secara bersamaan. Bahwa kita bisa menyelesaikan vaksinasi dengan nilai tambah ada tentunya gerakan ekonomi bagi destinasi-destinasi wisata tersebut. Dan ini kalau kita lihat dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih sangat rendah jumlah yang sudah mengikuti program vaksinasi. Oleh karena itu ini yang terus kita harapkan bisa ditingkatkan karena kita mengejar angka untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif itu 90% dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk mencapai herd immunity. Ini target yang kita fokuskan di Bali, Batam, Bintan, juga destinasi wisata unggulan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Dan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia. Saya yakini bahwa stok vaksin itu cukup. Dan saya selalu menyampaikan vaksin terbaik adalah yang disuntikan di lengan masyarakat, bukan yang disetok. Jadi saya selalu mendorong masyarakat untuk tidak memilih-milih vaksin, utamakan kecepatan kita dalam mendapatkan vaksin karena varian Delta dan varian Delta Plus maupun varian-varian lainnya ini kita hanya bisa tangkal kalau kita memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi. Jadi ini adalah partisipasi kami dari Parekraf untuk mempercepat program vaksinasi dari pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan kami yakin target 2 juta vaksin per hari dan target bahwa tahun ini kita capai target vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity itu bisa kita wujudkan. Oke, kalkulasinya bagaimana Pak Sandi? Karena kita tahu sekarang banyak daerah mengeluhkan vaksin yang terbatas, kurang, hanya tersedia beberapa hari lagi. Targetnya sangat tinggi tadi, 90%. Seberapa terganggu vaksinasi untuk sektor Parekraf di saat kita tahu ada stok vaksin di beberapa daerah yang mengalami kekurangan? Jadi mindsetnya harus diubah teman-teman, harus mindsetnya adalah just in time. Jadi Menteri Kesehatan sudah memberikan jaminan bahwa vaksin-vaksin itu akan datang sesuai dengan jadwalnya. Jadi jangan di stok, jangan ditumpuk vaksin itu, tapi segera dibagikan dan dapat dipastikan nanti pada saatnya untuk dosis kedua stok tersebut akan disediakan. Dan ini juga dari Kemenkes menyatakan bahwa ada 426 juta dosis vaksin yang dipesan oleh pemerintah dan yang sampai 130 juta dan akan terus bertambah sampai akhir tahun. Jadi kami menggunakan 6 perguruan tinggi negeri pariwisata dan 3 badan otorita untuk mempercepat vaksinasi ini dan kami sampaikan bahwa ada jaminan dari Pak Menkes dan Pak Presiden bahwa stok vaksin ini akan disediakan. Jadi jangan disetok, tapi tetap langsung dijalankan dan saat nanti dibutuhkan vaksin ini akan disediakan. Baik, menarik. Pak Menteri, satu hal lagi, dalam kondisi seperti ini tentu dibutuhkan terobosan ya, terutama juga untuk sektor Parekraf. Tadi Anda katakan agar tidak lagi kemudian business as usual. Yang sering saya dengar kemudian adalah istilah digitalisasi di sektor pariwisata. Nah, ini progresnya bagaimana Pak Menteri untuk digitalisasi? Karena tentu tidak semua wilayah sama infrastrukturnya atau semua sumber dayanya juga bisa mengakses teknologi informasi dengan merata. Ada tantangan di sana. Seperti apa program ini bisa berjalan, Pak? Jadi kami di Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan lintas kementerian lembaga, Kemenkomarves, Kemenkominfo, dan juga penyedia layanan internet dan juga komunikasi. Karena infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi infrastruktur yang terpenting. Karena pariwisata sekarang identik dengan selfie ekonomi. Bahwa harus ada jaringan sinyal dan jaringan ini harus juga cepat dan handal. Sehingga akhirnya destinasi wisata seperti Danau Toba, 5 destinasi super prioritas Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang ini terus kita kebut. Dan kita siapkan platform-platform digital termasuk sosial media dan sekarang kita menggunakan digital marketing. Desa-desa wisata yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan sinyal, kita sekarang dorong dengan pendekatan satu kolaborasi sehingga kita bisa hadirkan destinasi yang
berdaya saing, berkelanjutan, dan berkelas dunia. Saya berharap digitalisasi ini menjadi game changer. Kalau vaksin adalah game changernya di sektor kesehatan, tapi kalau di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, game changernya ini adalah ketersediaan jaringan dan teknologi digital untuk transformasi pariwisata yang lebih berkualitas dan membuka peluang usaha. Kita kebetulan lagi menyelenggarakan salah satu subsektor yang sangat berkembang di tengah pandemi, yaitu games, pengembangan permainan. Nah, ini juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur digital, dan kita beruntung kita punya talenta-talenta yang sangat mumpuni di bidang aplikasi dan pengembangan permainan. Oke, jadi memang ada subsektor yang kemudian bisa sangat berkembang di tengah pandemi, tapi tentu ada yang butuh penyesuaian lagi. Kita kembali ke soal desa wisata, Pak Sandi. Tadi Anda katakan butuh kolaborasi. Kolaborasi yang bagaimana? Karena yang saya tahu juga desa wisata juga menjadi andalan Anda untuk bisa mengerek kembali sektor parekraf, bangkit kembali setelah kemarin sempat mulai agak terlihat ada geliat, tapi kemudian dihantam oleh varian Delta. Tentu ini berubah lagi. Bagaimana petanya, Pak Sandi? Jadi kami mulai bertugas bulan Januari, dan di Januari itu kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali itu ada di level sekitar 2.000-an. Sebelum PPKM level 4 diterapkan, kunjungan ke Bali sudah mencapai hampir 10.000, jadi 4-5 kali lipat. Demikian juga kunjungan-kunjungan ke desa wisata. Luar biasa animo masyarakat dalam penerapan tren baru pariwisata yang personalized, localized, customized, dan smaller in size. Dan desa wisata sangat cocok. Kami menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, harapannya ada 700 peserta. Namun karena peminat yang sangat membludak, kami sekarang mendapatkan 1.831 desa wisata yang menjadi bagian daripada jejaring desa wisata. Saya melihat bagaimana desa wisata ini menjadi ujung tombak kita dalam mengangkat pariwisata berbasis komunitas yang memberikan nilai tambah luar biasa dari segi produk-produk ekonomi kreatif seperti kuliner, seperti fashion, dan juga kerajinan tangan. COVID-19 ini memaksa kita, Mas Reinhardt, untuk meningkatkan keterampilan kita, bukan hanya berjualan online, tapi juga menciptakan konten-konten yang kreatif. Jadi kami berkolaborasi juga dengan para YouTuber yang sudah memiliki tingkatan Asia Tenggara seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan beberapa YouTuber lain, karena kita ingin desa-desa wisata ini akan membentuk satu jejaring sehingga kita lebih memiliki semangat untuk tangguh dan juga tetap bertumbuh. Itu yang menjadi harapan kita dengan hadirnya desa-desa wisata ini. Baik, Pak Menteri, menarik diskusinya terakhir ini soal PPKM. Sekarang kan sudah berlaku PPKM berjenjang ya Pak, ada PPKM level 4 dan juga beberapa daerah sesuai dengan asesmennya masing-masing. Apakah kemudian juga Anda mendorong bahwa terjadi relaksasi ya di beberapa daerah-daerah, terutama yang mengandalkan sektor pariwisata, melihat situasi yang ada, tentu dengan harapan bahwa memang angkanya semakin turun sehingga sektor parekraf juga bisa kembali berkembang. Relaksasi itu apakah memang akan segera menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan? Semua, Mas Reinhardt, harus berbasis data dan sains. Harus berbasis data dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa daerah yang sekarang sudah turun dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3. Ini yang kemarin menjadi isu bagi teman-teman PHRI dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu mereka turun ke level 3, mereka menginginkan adanya kelonggaran-kelonggaran, dan mereka menginginkan pemerintah kabupaten kota itu responsif terhadap kebutuhan dari para pelaku pariwisata dan masyarakat. Jadi dengan kami membuka posko, ini dengan mudah kami memberikan satu jembatan komunikasi. Dan depannya, jika kita disiplin dalam menerapkan PPKM level 4, angka ini akan terus menurun, dan kita harapkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit semakin membaik. Juga kita lihat bahwa angka penularan kasus baru maupun angka aktif dari COVID-19 ini ada di level yang terkendali. Dengan begitu, dengan sendirinya maka akan ada ini yang disebut sebagai sandbox approach.
pendekatan kebijakan yang dinamis, kebijakan yang mengandalkan data bahwa jika sudah menurun kasus COVID maka akan dilonggarkan. Tapi jika meningkat, tentunya kita akan perketat kembali. Ini adalah dinamisme yang harus kita terus sosialisasikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita mendapat luar biasa kerjasama dan kolaborasinya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita harapkan masyarakat juga mendukung secara totalitas. Ya, artinya hope atau harapan itu masih sangat besar bagi para pelaku parekraf ya Pak Menteri? Masih sangat besar, dan itulah komoditas yang harus saya terus tebarkan. Optimisme, semangat bahwa kita akan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together, yes, we can do it. Ya, harapan kita bersama, mudah-mudahan situasi semakin membaik dan sektor yang terdampak bisa pulih kembali, terutama juga sektor parekraf. Terima kasih banyak Pak Menteri Parekraf Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno sudah berbincang bersama dengan kami pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih Mas Reinhardt.